6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar yang dimanapun Anda berada. Warta Berita pagi edisi 9 hari Kamis 7 November 2022 dengan Sari Berita. Kejari Flores Timur serahkan tersangka korupsi dana COVID-19 dan barang bukti pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores ke Jaksa Penuntut Umum. Untuk pertama kalinya, Proyek Kadin NTT tembus gelaran Investment Forum B20. Bersama saya Feby Sareora, inilah berita selengkapnya. Pemprov NTT menyebutkan Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, Nusa Tenggara Timur telah melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi anggaran percepatan penanganan COVID-19 pada BPBD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 lalu. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Yang pasti kenapa keluar surat perintah penyidikan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, karena ada aliran dana yang tidak wajar. Penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik Kejari Flotim ini dilaksanakan pada Selasa 15 November 2022 dan langsung dilakukan penahanan atas ketiga terdakwa selama 20 hari terhitung sejak 15 November hingga 4 Desember 2022. Ketiga tersangka korupsi dana COVID-19 yang diserahkan Kejari Flores Timur yaitu PIG mantan Sekda Flores Timur, AHB mantan Kepala BPBD Flores Timur, dan PLT mantan Bendahara BPD Flores Timur terjerat kasus tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores Timur tahun anggaran 2020. Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Flotim, Cornelis Oematan, kepada awak media mengatakan penyerahan tersangka korupsi dana COVID-19 dan barang bukti dari penyidik kepada JPU Kejari Flores Timur sudah dilakukan. Ketiga tersangka kemudian dilakukan penahanan oleh penuntut umum Kejari Flores Timur selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 4 Desember 2022. Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik Kejari Flores Timur juga menerbitkan surat perintah penyidikan tindak pidana pencucian uang. Hari ini juga akan diterbitkan surat perintah penyidikan tindak pidana pencucian uang. Karena berdasarkan penyidikan perkara korupsi, ada sejumlah aliran dana yang tidak wajar. Di rekening mana nanti kami, di tersangka mana nanti kami sampaikan lebih lanjut. Tapi hari ini tindak pidana pencucian uang itu akan kami terbitkan penyidikannya. Nanti setelah berjalan penyidikan itu, nanti kami akan sampaikan rilis berikutnya. Hingga saat ini ketiga tersangka tersebut belum ada itikat baik untuk mengembalikan kerugian negara, namun kesempatan itu tetap ada hingga pada tahapan persidangan. Yang pasti kenapa keluar surat perintah penyidikan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, karena ada aliran dana yang tidak wajar. Setelah penyerahan tersangka, selanjutnya penuntut umum akan menyempurnakan rencana surat dakwaan yang ada untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Sebelumnya, tim penyidik sempat dibuat kewalahan menangani kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara 1,5 miliar rupiah lantaran tersangka PLT melarikan diri. Aparat penegak hukum yang terus melakukan upaya pencarian berhasil menangkapnya di Bima, Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Oktober 2022. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Untuk pertama kalinya, Proyek waktu Indonesia Tengah menembus gelaran RRI ND Investment menyiarkan Forum B20 Warta Berita. yang akan berlangsung di Denpasar, Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa NTT lolos ke Investment Forum. Laporan Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita. Kadin Indonesia melaksanakan satu rangkaian cukup panjang dimulai dari tanggal 11 November 2022, yakni kegiatan B20 Investment Forum atau Forum Investasi B20, dan dilanjutkan dengan Bloomberg NEF atau membahas tentang lingkungan energi terbarukan di tanggal 12 November 2022, serta acara puncak B20 pada tanggal 13 hingga 14 November 2022.
Ketua Umum Kadin NTT Bobi Lianto kepada RRI dalam SND pagi Selasa 15 November kemarin mengatakan dalam gelaran B20 ini adalah kesempatan mempromosikan investasi di NTT ke seluruh dunia. Kadin Indonesia diberikan kepercayaan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai presidensi B20. Ya, kita tahu kalau G20 itu presidensinya tentu Bapak Presiden Jokowi, tapi B20 itu ada bisnis 20, di mana seluruh pengusaha-pengusaha corporate internasional dari negara-negara G20 dan relasinya itu datang berkumpul dan membahas tentang bisnis. Menurutnya, suatu kesuksesan besar karena dalam Investment Forum B20 dari seleksi Kadin seluruh provinsi di Indonesia, hanya ada 5 proyek Kadin daerah yang lolos dan ikut dalam Investment Forum B20 ini. Di antaranya, New Capital City dari Kadin Kalimantan Timur, Aero City BIGB Kertajati dari Kadin Jawa Barat, Anggrek International Terminal dari Kadin Gorontalo, GIIP Special Economic Zone Gresik dari Kadin Jawa Timur, dan The New Investment Paradise in Tanamori Labuan Bajo dari Kadin NTT. Kadin Indonesia meminta kepada seluruh kadin daerah provinsi untuk mengajukan proyek-proyek daerahnya yang dianggap menarik investor. Dari setiap proyek itu ditaring lagi mana yang paling dianggap masuk dalam standar, karena ini kan mengambil kesempatan B20 ini dipresentasikan kepada seluruh peserta B20 dan kemudian dipilih lagi dari setiap kadin daerah mana yang paling menarik untuk investasi. Dia berharap dengan promosi Labuan Bajo ini dan meningkatkan minat wisatawan untuk datang, secara otomatis berdampak pada daerah sekitar wisata super premium tersebut. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Menjelang akhir tahun, harga beberapa jenis komoditi di Kabupaten Manggarai Barat meningkat drastis. Laporan Suimam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Manggarai Barat, Gayatanus Danggur, kepada RRI Selasa 15 November 2022 menjelaskan kondisi stok kebutuhan pangan maupun sembako di Manggarai Barat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru aman terkendali. Dikatakan meski stoknya aman, untuk harga komoditi di pasaran memang mengalami kenaikan, diantaranya bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, cabai besar, dan cabai rawit. Untuk harga, ada berapa komoditi yang ada perubahan kenaikan harga lah, terutama bawang merah dari 25.000 sampai 30.000 per kilo, bawang putih 35 sampai 40.000 sekarang per kilo, telur dari 27.000 sampai 32.000 per kilo, daging ayam dari 50.000 sampai 60.000 per kilogram, cabai besar 45.000 dari minggu lalu, sekarang dia naik 50.000 per kilogram, cabai rawit itu dari 35 juga sampai 40.000 per kilogram. Menurutnya dampak kenaikan harga tersebut dikarenakan stok yang ada disuplai dari luar daerah maupun dari kabupaten tetangga. Jadi penyebab kenapa naik ini, pertama memang kami ini kebanyakan suplainya dari daerah lain, yaitu dari Bima, dari Lombok, kemudian juga dari sebagian juga dari bahkan dari Pejabat, dari Ruteng, kan itu. Ia melanjutkan mengantisipasi hal itu, Bupati telah mengerahkan seluruh potensi yang ada melalui Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian untuk segera menanam beberapa jenis komoditi yang ada sehingga 2 bulan atau 3 bulan ke depan mungkin hal-hal tersebut sudah bisa teratasi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Jika Presiden Jokowi serukan adanya ancaman krisis pangan secara global di tahun 2023, Kabupaten ND sendiri saat ini justru mengalami ancaman krisis sumber daya manusia di bidang pertanian. Laporan Rosa Dalima. Anak-anak SMA tamat dari kampung datang ke sini, dia lebih banyak ikut konjak foto atau dia ojek atau dia pulang suruh dia orang tua jualkan tanah ini dan saya mau ojek. Fakta ini ditunjukkan dengan masih banyaknya jumlah tenaga kerja di bidang pertanian atau perkebunan yang berusia di atas 50 tahun dan masih setia mengolah lahan pertanian. Sementara untuk generasi muda usia produktif lebih memilih sektor industri sebagai tempat bekerja daripada menjadi petani. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND, Marianus Alexander dalam dialog pagi bersama RRI terkait seruan Presiden Jokowi mengenai krisis pangan di tahun 2023.
Menurut Kadis Marianus, dari 21 kecamatan, hanya di Kecamatan Wolowaru terdapat sekelompok orang muda yang memilih pengolahan pertanian menjadi sumber mata pencaharian mereka. Sementara di wilayah utara hampir tidak ada desa atau wilayah yang memiliki kelompok tani milenial. Dirinya sendiri telah membangun koordinasi dengan paroki-paroki yang ada untuk melibatkan kaum milenial di sektor pertanian. Jadi itu menjadi upaya kita bersama. Bagaimana? Saya pernah coba ketika saya dari departemen minta untuk petani milenial. Saya kembali dekat itu Bapak Proki wilayah utara. Saya minta kepada konsultasi dengan Romo mereka. Sementara itu, Koordinator Program Traksi Rikolto Indonesia Isberibe kemukakan dirinya mengakui jika generasi milenial saat ini kurang berminat di sektor pertanian. Pihaknya pun membangun kerjasama dengan desa saat ini untuk melakukan literasi pangan lokal yang merupakan warisan leluhur bersama orang-orang muda setempat. Sebuah kegiatan bersama dengan anak-anak muda di komunitas adat Saga, yaitu literasi pangan masyarakat adat Saga. Dan di sana kami menemukan sekitar 200-an lebih pangan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Saga. Dan ini belum dieksplor oleh masyarakat adat di sana, terutama orang-orang muda. Salah satu alternatif yang kita sedang lakukan ini adalah menumbuhkan kembali semangat anak-anak muda untuk mengenal, mengembangkan, dan juga merubah, melatih pola konsumsi mereka. Menurut Isberibe, dengan jumlah pangan lokal yang mencapai ratusan jenis setiap desa di Kabupaten Ende, maka masyarakat tidak akan terdampak secara signifikan untuk pemenuhan pangan harian. Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat Ende memulai menanam dari saat ini sehingga tidak semua pangan harus dibeli. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Berita terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende gelar sosialisasi dan edukasi program risiko bencana bagi pelajar dalam Kota Ende. Laporan Rovinusula. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende gelar sosialisasi dan edukasi program risiko bencana bagi pelajar dalam Kota Ende. Kepala BPBD Kabupaten Ende Maria Yasinta Sare kepada RRI di Aula Biara Bruder Konradus BBK Ende pada Selasa 15 November 2022 mengatakan kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2022 khusus pelajar terkait sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengurangan risiko bencana pada satuan pendidikan aman bencana. Kegiatan sosialisasi dan edukasi berlangsung selama 2 hari melibatkan pelajar sekolah tingkat menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dalam Kota Ende. Hari pertama kegiatan sosialisasi untuk tingkat SMA sebanyak 20 sekolah dengan jumlah siswa utusan dari sekolah masing-masing sebanyak 10 orang termasuk 1 orang guru pendamping. Kemudian hari kedua untuk pelajar tingkat sekolah menengah pertama sebanyak 19 sekolah dan 1 guru pendamping. Maria Yasinta menjelaskan tujuan kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman terkait bagaimana dengan pengurangan risiko bencana melalui satuan pendidikan dengan harapan para siswa sekolah dapat memahami jenis-jenis bencana dan potensi bahaya yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggal yang ada dalam Kota Ende. Ada kurang lebih jumlah SMA yang hadir itu 1 SMA dan SMP hari ini ada kurang lebih 19 sekolah yang hadir hari ini. Jadi tujuannya adalah memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana pengurangan risiko bencana di sekolah-sekolah pendidikan, dan mudah-mudahan hasil yang diperoleh para siswa bisa memahami jenis-jenis bencana, jenis potensi bahaya yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, khususnya di sekitar Kota Ende khususnya dan Kabupaten Ende umumnya. Kegiatan sosialisasi sebagai salah satu upaya BPBD Kabupaten Ende mengenalkan berbagai potensi bencana alam dan penanggulangan baik saat terjadi bencana maupun pasca bencana kepada para siswa pelajar SMP dan SMA se-Kota Ende dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan menambah ilmu pengetahuan bagi para siswa terkait penanggulangan bencana. RRI Ende Rovinusula melaporkan.
Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Femi Sari Ora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.